fasilitas kita untuk workshop pembelajaran guru di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Pak Tony, meskipun di nginepnya di depan Pesona Atlantis, ternyata tadi laporan ke saya nggak bisa tidur Pak Heri. Karena ternyata Pesona Atlantis banyak malingnya katanya gitu. Jadi semalam keganggu, ada yang gaduh, tapi sudah nginep 2 kali ya Pak Tony, dan ternyata Citra Raya udah kota karena penghuni hotelnya meskipun hari kerja ternyata penuh. Jadi boleh berbangga yang tinggal di Pesona Atlantis gitu. Kedua, di awal sudah saya sampaikan bahwa meskipun kita guru, kita tidak berhenti untuk belajar. Dan mungkin kemarin kita menyadari bahwa yang kita punya, yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki selama ini ternyata sedikit sekali. Dan harus kita sadari bahwa setiap saat, setiap periode ada perubahan peraturan. Kemarin yang terbaru ada Beskap nomor berapa Ibu? 32, dan kalau kita tidak mengikuti kegiatan ini, mungkin kita masih menggunakan peraturan yang lama. Meskipun mungkin masih ada juga yang tidak berubah, tetapi dengan adanya kegiatan ini berarti kita menyadari bahwa kita terus belajar, kita terus belajar. Apalagi kemarin disinggung sama Pak Tony bahwa guru itu adalah sebuah profesi. Jadi profesional guru. Dan kita sudah memilih jalan ini. Maka karena kita menetapkan pilihan kita di sektor pendidikan menjadi guru, maka sebisa mungkin kita menjadi guru yang profesional. Di situ yang harus kita sadari. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa kita sudah bisa, kita sudah tahu. Kalau di penggalan ayat suci Al-Quran, bahwa utitu minal ilmi ila qalila, semakin kita tahu sesuatu, ternyata yang kita miliki hanya pengetahuan yang kita miliki hanya sedikit. Begitu Pak Ustadz. Saya pernah kalau artinya seperti itu tuh, semakin kita tahu ternyata ilmu yang kita miliki ini cuma sedikit. Jadi makanya kita harus terus belajar.
Apalagi periode kalau di pendidikan kurikulum setiap, kalau dulu ada masa 10 tahun, kalau kita hitung di kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka, ternyata baru 7 tahun pun sudah ganti. Padahal mungkin di kurikulum K13 kita juga belum mateng-mateng amat. Karena dulu saya ingat 2017 SMK Wipama ditunjuk sebagai salah satu penyelenggara klaster kurikulum K13. Makanya ngajak teman-teman sama-sama kita terus belajar. Sama-sama terus kita belajar. Kita mungkin boleh belajar dari Bu Haji Meti, meskipun masih muda, tetap saja terus masih semangat untuk belajar. Jadi terima kasih gitu loh, semangatnya masih ada, gitu. Semangatnya masih ada. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi tetap semangat selama 2 hari ke depan, karena kegiatan-kegiatan lain juga masih banyak. Paling tidak kita nambah teman, kita bersilaturahmi, kita bisa mendengar praktek baik dari, ya sekarang kebetulan dari Pak Tony dari Balai Besar Vokasi Cianjur. Kita nambah pengetahuan, nambah juga teman. Mungkin itu saja Pak Tony. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan. Saya kira bila itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nggak tepuk semangat? Masih ingat nggak tepuk semangat anak-anak kita? Bisa Bu, dipimpin Bu, Bu Evi. Oke. Pada hari ini tanggal hari tertera di atas, Pak Chandra telah mengungkapkan bahwa kinerja adalah bagian penting yang harus dilakukan. Maka requisite-nya bahwa Pak Chandra sudah dapat menginterpretasikan tentang kinerja. Tindak lanjutnya adalah Pak Chandra bisa mempelajari lebih lanjut terkait bagaimana pengembangan rubrik Cikupa atas nama Tony Syabudin. Saya berikan Pak Chandra. Tolong lihat Pak, maka apa yang saya lakukan barusan? Apa yang barusan saya lakukan? Ada yang tahu maknanya apa? Banyak contoh yang sudah saya berikan langsung ke Bapak Ibu. Nah, inilah namanya catatan anekdotal. Jadi mulai hari, tanggal, kapan, peristiwanya apa, kejadiannya ngapain, masalahnya apa, tindak lanjutnya apa, nanti harus ngapain lagi. Tertanda Bapak Ibu selaku guru terhadap seorang siswa. Sama ketika Pak Hari tanya ke guru ini, sudah apa yang alurnya sudah seperti apa? Tadi di pagi saya tanya. Ketika sudah punya skenario, berarti ada timeline dalam 1 semester. Saya tanya, minggu ini Ibu posisinya berada di mana untuk mengajarkan siswa? Gitu ya tadi? Oh, nggak tahu. Nah, berarti Pak Hari yang
Nanti di copy, kasihkan saya lagi tanggapannya apa. Saya punya catatan adik total tentang peristiwa hari ini. Setelah saya lakukan observasi terhadap performansi dan perilakunya, catatannya berarti apa yang harus dilakukan setelah ini. Nah itu nah itu singkat, tapi itu nanti dikumpulkan. Nah kemarin saya tanya, Bapak Ibu masih punya anak putra putri yang masih TK, SD, TK sama PAUD? Pernah lihat catatannya, rapotnya? Pernah kayak apa? Gitu? Ya. Sama sekarang, berarti guru TK, SD itu profesor. Ya, clear ya? Dah contoh lagi. Nah, sekarang masuk ke bagian tadi. Nah, sehingga Bapak Ibu ada kualitatif dan kuantitatif. Apa hasil ini? Untuk setiap pembelajaran diperoleh melalui data kualitatif. Dalam bentuk apa? Hasil pengamatan atau rubrik maupun data kuantitatif berupa angka. Jadi bisa dikumpulkan per tujuan pembelajaran. Dan itu tagihannya. Bagi seorang guru harus punya data itu. Karena asesmen merupakan data. Mengumpulkan data informasi dari si individu siswa. Siswa ya? Benar Pak Sewan? Kalau nggak pakai siswa diprotes nggak? Oh enggak, wah berarti alhamdulillah di sini memang orangnya baik. Kalau saya di tempat sekolah lain, kemarin di dinas apa? Saya dibuat, Pak toh ini gimana siswa saja? Oh iya masih siswa-siswi. Clear ya? Oh, clear. Oh berarti orangnya terlalu lugu. Pak Eri udah ketawa aja. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Kritis, harus kritis. Anak dibawa kritis. Kita juga harus bisa menerima kekritisan itu. Begitu dikritis langsung ngambek, marah, besok nggak ngajar. Ada nggak yang terjadi di sini? Ada nggak? Dirimu ya Bu ya? Oh iya, dirimu selalu saja. Nanti jadi drama ya Bu ya. Ya kemudian data-data ini diperoleh dengan membandingkan pencapaian hasil belajar tadi dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu kan tadi punya rubrik dalam setiap tujuan pembelajaran. Benar nggak? Supaya tercapai itu dalam sebuah ada punya kriteria ketercapaian. Tujuannya ini loh. Tadi saya kasih contoh, tujuannya adalah memahami fotosintesis makhluk hidup di sekitar kita. Maka tujuannya berarti dengan cara tadi anak-anak melakukan proses apa? Praktek langsung kan? Praktek langsung anak-anak kemudian observasi, kemudian identifikasi, dan anak-anak punya data. Dari data itu kita bisa membandingkan dari setiap individu, anak itu sudah tahu apa dari tujuan pembelajaran tadi. Tujuannya tadi apa ya? Fotosintesis. Apa yang fotosintesis itu kan ruang lingkupnya. Berarti kompetensinya apa? Apa tadi? Baru selesai, baru ngomong selesai. Catat. Iya, kompetensi memahami. Kan gitu. Ketahuan kriterianya ini dulu. Dikatakan memahami itu berarti anak bisa menginterpretasikan fotosintesis terjadi. Ya, anak mampu menjelaskan terjadinya proses fotosintesis. Ya, anak mampu mengimplementasikan bagaimana fotosintesis penting bagi makhluk hidup. Kan gitu. Terutama tumbuhan. Kan gitu. Lah kalau itu sudah berarti sudah selesai. Nggak perlu diuji lagi anak itu. Berarti ngerti tujuannya itu dapat. Satu tujuan dapat. Apakah nanti diuji lagi? Ya nggak perlu. Selesai. Sumatifnya konfirmasi. Konfirmasi saja sifatnya. Mengkonfirmasi ulang, bukan untuk justifikasi. Karena sudah dilampaui. Kalau itu kemudian diulang lagi, ya berarti jadi cerita lama nantinya. Nah, ya. Ininya tanda
Mandiri berubah, maka ini sudah harus mengembangkan kurikulum operasional KOSP-nya berdasarkan contoh dokumen kurikulum serta pendidikan yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Ada contohnya, ada template-nya, gitu ya, istilahnya seperti acuan-acuannya. Ini biasanya pengawasnya akan terus mendampingi menyusun KOSP-nya. Kalau dari segi perencanaan alur tujuan pembelajaran ATP, nah sekolah kita paling tidak yang SMA-nya itu sudah melakukan penyesuaian terhadap ATP yang disediakan oleh Kemendikbud ya, berdasarkan kebutuhan peserta didik. Tapi kalau materi berbagi itu sudah melakukan. Saya tangkap dari kemarin, dari materi kemarin, perbedaan modul ajar dengan yang RPP dengan yang ke kurikulum 13. Kalau modul ajar itu salah satu, dua-duanya sama sebagai satu irisan, sebagai perangkat pembelajaran. Cuma perbedaannya kalau di modul ajar itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran. Oh, di RPP? Ada. Ada. Nggak ada. Di RPP nggak ada, Bu. Di RPP paling catatan yang kita foto itu kan. Kalau di RPP itu yang ada adalah dulu kata saya itu sebagai alat belajar, alat peraga, sumber belajar. Iya. Kalau yang sekarang ada media pembelajaran. Beda dengan kata Pak Tony. Iya betul. Beda sekali, betul kan? Beda sekali. Untuk Iya. penjelasan dari Pak Tony kemarin sih seperti itu. Oh, begitu, ya baik. Yang baik begitu juga, sama pahamnya. Yang kemarin tadi ibu nggak dengar kan, yang waktu kemarin. Iya, intinya modul ajar itu dengan yang di K13 sebagai apa? Ada media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang dengar nih kayaknya salamnya. Ulangi lagi yang saya kasih pantun. Mau nggak kasih pantun? Ya, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin bilamillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat kami Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Ratna Utami, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir di pagi hari ini dalam acara workshop pembelajaran guru di Sekolah SMK Muhammad Kufah, SMK Pusat Keunggulan Skema Ibtidaiyah Pembinaan tahun 2024, yang dimana hari ini adalah hari terakhir melaksanakan workshop ini. Mudah-mudahan dari hari pertama sampai hari terakhir ini kita melaksanakan workshop yang dapat berkasih dari Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diberikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kami buka acara ini dengan baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah kesepakatan yang kami sampaikan oleh Ibu Ratna Utami. Yang ketiga nanti ada post tes Ibu Ratna Utami juga. Dan nanti yang terakhir penutupan. Itu aja mungkin susunan acara. Menginjak acara yang kedua adalah kesepakatan yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Utami sebagai kurikulum di SMK Muhammad. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan menyepakati beberapa hal yang tentang workshop ini dan tentang pembelajaran kita ke depannya. Untuk workshop ini diharapkan nanti, karena kita kan udah nggak ada sesi presentasi lagi ya, semua orang harap mengumpulkan perangkat yang sudah disusun dari kemarin. Yang pertama yaitu ATP, yang kedua yaitu modul ajar. Jadi ada dua macam. Nanti saya ngeceknya per orang ya, bukan per mapel, karena untuk laporan ke dinasnya juga diperlukan. Sama nanti kan biasanya kalau implementasi kurikulum merdeka itu suka ada evaluasi, monitoring, itu juga sering ditanyakan perangkat ajarnya mana. Jadi minimal ada, walaupun nggak lengkap semua pertemuan, tapi tiap orang itu mengumpulkan ATP dan modul ajarnya gitu.
Lalu untuk yang berikutnya, di sini saya akan menyampaikan rencana kegiatan sekolah ya, walaupun ini masih rencana dan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Hajah Dida Sri Widowati selaku perwakilan dari Yayasan Widya Parama. Yang saya hormati teman-teman Dewan Guru SMK Wipama. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan mungkin kegiatan workshop kali ini sudah memasuki hari terakhir, dan mungkin evaluasi dari kegiatan ini ternyata di antara teman-teman kita, rekan-rekan Dewan Guru, ada yang abai terhadap kegiatan ini. Serta hidayah yang semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga kita alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan workshop pembelajaran guru di sekolah SMK Wipama Cikupa, SMK Pusat Keunggulan skema reguler lanjutan 2024. Sholawat teriring salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabiyana wa Nabiyaka, Habibana wa Habibaka, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, kita sebagai umat yang anut kepadanya, mudah-mudahan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Dr. Hajah Septimar Prihatini MPD, beliau narasumber alhamdulillah dari Yayasan Salahuddin Al-Ayyubi Tangerang, dan beliau juga kebetulan pengawas SMA Wipama dulu. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA SMK Wipama Bapak Heri Kustanto SPD, yang kami hormati seluruh Dewan Guru yang di pagi hari ini bisa hadir. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beberapa hari kemarin melaksanakan workshop pembelajaran, hari ini pun kita kedatangan narasumber yang sengaja diundang. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti apa yang disampaikan oleh narasumber bisa kita realisasikan dan kita jadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari buka acara pagi hari ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SMA SMK Wipama Bapak Heri Kustanto SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du.
rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Hajah Dr. Septimar Prihartini MPD, yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan Dewan Guru SMK Wipama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kemarin sudah 3 hari melaksanakan workshop pembelajaran guru di sekolah, dan tetap saya mengucapkan apresiasi, terima kasih kerjasama teman-teman akan kehadiran teman-teman di kegiatan ini. Dan kemarin disampaikan oleh rekan kita Pak Agung, 2 hari kemarin kita mendatangkan narasumber dari Balai Besar yang memang selama ini, meskipun kita juga ngundang dari narasumber dari Balai Besar, tetapi terkadang narasumber yang dikirim tidak sesuai yang kita harapkan. Maka kemarin secara khusus ya kita bisa mengetahui, bisa mengevaluasi di mana sebenarnya kedudukan kemampuan kita sebagai seorang guru atau pendidik. Dan kemarin disampaikan oleh Pak Agung, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai gerakan bersama untuk sama-sama paham tentang implementasi kurikulum Merdeka. Apalagi sekolah kita udah ada label SMK Pusat Keunggulan. Kadang Pembelajaran guru di sekolah SMK Wipama Cikupa, SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler lanjutan 2024. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri yang saya hormati, Dewan Guru yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah barangkali pada hari ini sudah berakhir di dalam pelaksanaan kegiatan workshop pembelajaran guru, di mana tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Heri, ya, yang dimana dari apa yang disampaikan itu ya memang itulah yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan di dalam lingkungan dunia pendidikan. Karena tadi disampaikan oleh Pak Heri, kita itu adalah sebagai tenaga profesi, ya, sehingga kita harus menunjukkan keprofesionalannya, ya, di dalam kita melaksanakan tugas. Nah, oleh karena itu barangkali ya dengan waktu selama 4 hari, dan saya juga memantau apa yang disampaikan oleh para narasumber, apalagi mungkin yang dari balai, yaitu memang
ya cukup bagus barangkali untuk kita semua ya, di dalam untuk menambah wawasan di dalam pendidikan ini. Nah, mungkin saya tidak akan terlalu panjang ya untuk menyampaikan ini itunya ya, mungkin di lain kesempatan ya nanti. Dan juga kemarin Ibu Septimar pun juga menitipkan kepada saya ya, walaupun tadi sudah disampaikan, tolonglah Bu Haji kepada Bapak Ibu barangkali, karena ini merupakan sekolah, memang sekolah mungkin sudah ada nama, termasuk mungkin dalam workshopnya juga adalah yang berkaitan dengan pusat keunggulan, sehingga Bapak dan Ibu diharapkan di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu memang harus ada itikat niat yang kuat dari diri kita sendiri. Nah, anak kita ini mau diarahkan kemana ya, kemudian harus dibentuk ya anak kita ini, sehingga begitu anak keluar itu barangkali anak-anak kita ini mudah, artinya bisa diterima di masyarakat. Karena di dalam proses pembelajaran ini ya memang harus ada rasa di diri kitanya ya itu. Jadi apa kata Bu Septimar itu, jangan hanya Bu Septimar meyakinkan ya, kalau untuk wawasan ya sudah Pak Heri kemarin Bu Septimar, kalau untuk wawasan, maaf sampaikan judul, untuk wawasan itu yakin Bapak dan Ibu itu sudah memahami betul ya mengenai kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional ini, apalagi kita sudah 3 tahun melaksanakannya. Tinggal sekarang bagaimana niat kitanya saja, katanya Bu Haji, teman-teman ini katanya, atau guru-guru Wipama ini ya, niatnya saja katanya gitu untuk terhadap anak didik kita ini ya, dan keseriusannya untuk mengimplementasikan dari apa yang sudah diperoleh ya dari para narasumber itu untuk dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Saya bilang insya Allah Bu Septimar, mungkin ini karena sudah yang ketiga ya, teman-teman juga insya Allah barangkali akan membawa hasil yang apa namanya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang penting mah guru ngajar itu jangan asal-asalan aja. Bu Septimar bilangnya begitu, jangan kemarin itu ya. Ya insya Allah tidak sih ya, kalau asal-asalan mah pirakuna asal-asalan, saya bilang begitu. Emang kemarin panjang lebar juga. Nah intinya begitu Pak Heri ya teman-teman, pesan dari Ibu Septimar katanya mohon kiranya apa yang sudah dilaksanakan selama ini ya harus diimplementasikan. Kemudian yang kaitannya tadi menyampaikan Pak Heri kondisi PPDB tahun ini ya, memang betul ya sangat dirasakan. Bahkan kemarin kebetulan ada dari provinsi ya, kira-kira jam 3. Akhirnya saya juga menyampaikan, karena saya juga mendapatkan informasi dari teman-teman ya, teman-teman swasta khususnya tentang masalah PPDB ini. Betul Pak Heri, banyak yang artinya mungkin menangis ya, atau mungkin sedih ya, karena dari hasil yang didapat mungkin ya PPDB ini sangat-sangat memang luar biasa, mungkin perbedaannya ya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah mungkin entah itu dari mana ya, entah itu kenapa, kita juga bingung Pak Heri, karena kalau kita istilahnya masalah untuk SMA negeri, memang kita tidak bisa mencegah, tidak bisa juga artinya karena itu sudah ada regulasinya Pak Heri ya. Cuma saya kemarin pesan gini aja, Pak tolonglah, mungkin kami pertama ngomong nih langsung atas nama dari yayasan, bilang begitu ya, atas dari swasta, sebilang begitu, tolong aja mungkin swasta ini ada sedikit perhatian lah, jangan terlalu jomplang sebilang gitu. Kalau tuh ada regulasinya itu, nah mungkin agak dikurangi lah sedikit
untuk bisa ke swasta ini agak lega di dalam PPDB ini, saya bilang begitu, tolong aja disampaikan, saya bilang gitu, atas nama dari teman-teman ya, karena saya juga sama prihatin, termasuk kita juga barangkali yang alhamdulillah memang mungkin kalau kita nih Wipama ya masih artinya mempunyai keseimbangan ya dengan tahun yang lalu ya, alhamdulillah. Oleh karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Herji, apa yang sudah dipercayakan oleh masyarakat terhadap kita ya, khususnya sekolah Wipama, barangkali kita perlu pertahankan, kita perlu melayaninya dengan baik ya, karena anak juga itu sebagai masyarakat lah ya, artinya gitu yang harus kita layani dengan baik ya dalam hal mendidik di sekolah ini ya. Nah barangkali itu saja sementara ya, untuk berikutnya nanti di lain kesempatan, karena saya hari ini juga ada janjian dengan orang sebetulnya jam 10 ya gitu. Nah itu saja barangkali sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu selama 5 hari, walaupun memang kalau saya lihat absensi setiap hari ya, itu memang setiap harinya Pak Heri ada saja yang tidak masuknya begitu ya. Namun alhamdulillah lah kegiatan ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Yang akhirnya pada kesempatan ini barangkali saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bahwa kegiatan ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji yang sudah